Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Tidak ada kata yang patut kita utarakan kecuali puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, atas perkenannya pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini untuk membuktikan kecintaan dan pengabdian kita sebagai seorang hamba kepada Al-Khaliq yang telah menciptakan kita. Semoga langkah kaki kita, ruku dan sujud kita, doa kita, permohonan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan umat manusia di muka bumi ini, baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikut setianya, dan semoga kita yang hadir pada siang hari ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kelak nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khatib Al-Fakir berpesan kepada diri dan kita semua. Mari terus kita pertahankan, kita pelihara, kita jaga, kita tumbuh kembangkan, dan terus kita besarkan nilai-nilai iman dan takwa yang telah tertanam dalam diri kita masing-masing. Karena takwalah satu-satunya bekal terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa pula yang akan menentukan derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena pangkat dan jabatan. Kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah bukan karena kekayaan, bukan karena popularitas, bukan karena kekuatan fisik dan lain sebagainya. Tapi yang mulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah adalah mereka yang bertakwa. Untuk itu wajiblah bagi kita untuk terus mempertahankan takwa yang ada dalam diri kita, jangan sampai tercabut, jangan sampai tergonggel, jangan sampai lepas karena persoalan-persoalan dunia yang sifatnya hanya sementara. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan khutbah yang singkat kali ini,
Khatib ingin mengingatkan dan menyampaikan tentang memanfaatkan nikmat yang besar yang akan dan dapat memperdayakan umat manusia. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Rasulullah mengingatkan dan memberitahukan kepada kita ada dua nikmat besar yang manusia bisa terpedaya atau lalai terhadap dua nikmat itu. Yang pertama as-sihah dan yang kedua al-farah. Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah kesempatan atau waktu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita menghitung nikmat Allah, siapapun manusia yang tidak akan sanggup. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Begitu besar, begitu luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau saja batang-batang pohon yang ada di hutan, yang ada di muka bumi ini kita jadikan pena, kemudian tingkat yang ada atau lautan yang ada di muka bumi ini kita jadikan tinta. Setelah itu habis satu lautan, kita tambah satu lautan lagi, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Khatib sedikit memberikan ilustrasi satu nikmat yang begitu luar biasa. Kita bisa bernapas, kita bisa menghirup udara segar atau oksigen setiap hari 24 jam. Mari coba kita ilustrasikan seorang pasien yang sudah mengalami kesulitan napas di rumah sakit, yang napasnya harus dibantu dengan oksigen. Bila saja kita menghitung secara kecil, satu tabung oksigen yang diperlukan oleh seorang pasien bernilai Rp250.000. Satu hari satu malam memerlukan 4 tabung oksigen. Maka kita memerlukan Rp1.000.000 satu hari. Satu minggu kita perlu 7 juta. Satu bulan 30 juta. Satu tahun 360 juta. Silakan dihitung berapa umur kita. 360 juta kalau berumur 20 tahun, artinya kita harus mempersiapkan uang 720 juta hanya untuk bernapas, hanya untuk oksigen. Tapi Allah berikan free kepada kita. Allah berikan gratis kepada kita. Kita bisa menghidup di mana saja. Itulah gambaran secuil tentang nikmat Allah yang begitu besar. Maka pertanyaannya, apakah kita menjadi orang-orang yang syukur terhadap nikmat Allah, atau sebaliknya kita termasuk orang-orang yang belum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ada dua yang tadi disampaikan oleh Rasulullah. Ada dua nikmat yang dapat melalaikan umat manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat. Nikmat sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ketika badan kita sehat, ketika mata kita masih jelas melihat, ketika telinga kita masih jelas mendengar, kaki masih kuat melangkah, maka aktivitas apapun bisa kita lakukan. Namun ketika kita sakit, jangankan untuk melangkah, jangankan untuk beraktivitas, bersilaturahmi, datang ke masjid, makan pun tidak enak, bergerak pun tidak luas. Namun banyak manusia tertipu dengan nikmat sehat. Ketika manusia sehat tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika fisik masih kuat,
untuk beramal soleh, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mata masih tatap, masih tajam menatap, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji hidup dan kehidupan. Dan ketika telinga masih jelas mendengar, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar perintah-perintah Allah, mendengar larangan-larangan Allah. Bahkan tidak sedikit ketika masih sehat digunakan untuk hura-hura, digunakan untuk maksiat, digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan banyak manusia itu. Dan hari ini bisa jadi itu terjadi kepada diri kita sendiri. Kadang kaki kuat melangkah jauh, ratus kilometer, mampu bersepeda puluh ratus kilometer, mampu berjalan setiap pekan atau setiap hari puluhan kilometer. Tapi terkadang kaki tidak kuat melangkah pada waktu subuh datang ke masjid untuk berjamaah. Ini menandakan apa? Menandakan saat sehat manusia terpercaya. Baru sadar ketika usia sudah rendah, jalan sudah tertatih-tatih, mata sudah harus dibantu, telinga sudah harus dibantu dengan alat pendengaran. Maka nikmat sehat yang begitu panjang terbuang sia-sia. Hari ini fakta juga terjadi. Terkadang kita keluar menonton sepak bola 2 kali 45 menit, 90 menit plus istirahat 1 jam setengah tanpa berkedip, tanpa bergeming dari kursi. Apalagi melihat tim kesayangannya berlaga di Piala Dunia, mata tidak berkedip menonton pertandingan sepak bola. Namun ketika membuka Al-Quran, baru 15 menit, 20 menit, terkadang sudah tidak kuat bertahan. Atau bahkan setiap malam menyaksikan pertandingan sepak bola dan belum sama sekali sehelai pun membaca Al-Quran. Ini artinya kita tertipu. Orang-orang yang seperti itu terperdaya dengan nikmat sehatnya, terlena dengan nikmat sehatnya. Padahal ketika Allah mau memanggil kita, tidak dibatasi umur, waktu, kapan dan lain sebagainya. Itu yang pertama, nasihat Rasulullah yang perlu kita cermati, hadirin jamaah rahimahumullah. Yang kedua, nikmat yang banyak menipu kita, yang kurang kita menyadari adalah tentang al-faraq. Al-faraq adalah kesempatan, waktu yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah rahimahumullah, dalam kehidupan ini kita berjalan di atas trek waktu, dan kita diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang sama. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, laki perempuan, semuanya punya hak yang sama, 24 jam. Tidak karena anak-anak 10 jam, lalu orang tua 24 jam. Kita punya hak yang sama. Kita berjalan di atas rel waktu dari waktu ke waktu, dari detik ke menit, ke hari, ke jam, ke pekan, ke bulan, ke tahun, ke abad. Itu waktu yang kita lalui. Hadirin jamaah rahimahumullah, waktu lalu adalah sejarah. Waktu lalu adalah sejarah bagi kita sebagai umat manusia. Waktu yang tidak bisa diputar kembali. Waktu yang sudah berlalu begitu jauh dan kita tidak bisa balik kepada waktu yang lalu. Maka biarkan waktu itu berlalu. Hari ini atau waktu sekarang adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka syukurilah ketika Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beraktivitas. Karena ini anugerah. Dan waktu yang akan datang adalah misteri bagi kita. Hadirin jamaah rahimahumullah, kita bisa berencana. Manusia punya kemauan esok mau melakukan apa, tahun depan mau berbuat apa, 5 tahun yang akan datang mau melakukan apa. Manusia boleh berusaha. Namun hak tentang waktu
yang terjadi hari esok, kita hanya punya rencana. Maka waktu akan datang adalah sebuah misteri. Namun di balik sebuah misteri itu ada sebuah kepastian yang harus disadari. Sekali lagi, khotib mengingatkan, di balik sebuah misteri itu ada sebuah kepastian yang harus disadari. Apa kepastian itu? Kematian. Kematian adalah sebuah kepastian. Tidak ada sehebat orang apapun di muka bumi ini mati. Fir'aun mati, Namrud mati, Abu Jahal mati, siapapun mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mati. Itu kepastian yang sifatnya misteri. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, sedang apa, di mana, siapapun tidak tahu. Karena misteri itulah, jangan sampai waktu yang Allah berikan terbuang percuma. Jangan sampai waktu yang diberikan terlewat. Waktu subuh, waktu asar, maghrib, isya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita lebih mengutamakan pekerjaan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan sudah memanggil, terkadang kita masih berleha-leha. Tapi ketika pimpinan memanggil, apapun ditinggalkan untuk menghadap. Inilah fakta yang terjadi pada diri kita, pada hamba. Kenapa? Karena mungkin belum menyadari begitu pentingnya waktu. Hadirin jamaah rahmatullah, kita selalu diingatkan oleh imam dalam setiap sholat surat yang sudah kita hafal semuanya, surat Al-Asr. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Maka kuncinya adalah bagaimana waktu yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk memunculkan, untuk mengaplikasikan keimanan dan untuk beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menasihati tentang kesabaran dan kebenaran. Hadirin jamaah rahmatullah, sehat dan kesempatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika kita masih sehat, ketika masih sempat, mari manfaatkan untuk meningkatkan pengabdian kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di akhir kita timbul penyesalan yang tiada. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan satu nasihat dari Ibnu Qayyim As-Sawziyah. Beliau mengatakan, "Idha'atul waqt asyaddu minal maut." Orang-orang yang menelantarkan atau menyia-nyiakan waktu itu sesungguhnya asyaddu minal maut, lebih dahsyat dari sebuah kematian. Menyia-nyiakan waktu lebih dahsyat dari sebuah kematian. Dimana? Kenapa? Li'ani idha'atul waqt yaqta'uka 'anillah wa darul akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan hubungan kita kepada Allah dan hari akhir. Bayangkan hadirin jamaah rahmatullah, ketika di dunia tidak dimanfaatkan waktu untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, kita akan terputus kepada Allah dan hari akhir selamanya. Artinya apa? Kita tidak mendapat pengakuan di akhir nanti. Itu artinya kerugian kita selamanya. Walakin al-maut, sedangkan kematian, taqta'uka minad dunya wa akhirah. Sedangkan kematian hanya memutuskan hubungan kita dengan dunia dan isi. Putus dengan keluarga, putus dengan teman-teman, putus dengan pekerjaan, putus dengan aktivitas alam semesta. Hanya itu. Tapi alangkah meruginya ketika kita putus dengan dunia, putus pula dengan Allah dan hari. Itu nasihat yang perlu kita cermati dari Ibnu Qayyim As-Sawziyah. Semoga kita sebagai hamba Allah
termasuk orang-orang yang syukur nikmat, yang selalu bersyukuri nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dan semoga kita selalu memanfaatkan waktu untuk beramal soleh, untuk berbuat yang berakibat kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, awsini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma fa'al wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifah wasyada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina khassa Indonesia wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil